Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading. Ini general reading ya, pembacaan kartu, pembacaan energi. General energi banyak orang bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang ada orang yang memikirkan sesuatu yang dahsyat ya tentang dirimu. Mungkin ada juga yang melihat foto-fotomu atau membayangkan wajahmu, membayangkan wujudmu ya. Kita lihat isi pikirannya. Ini terutama dalam waktu dekat ini ya. Oke. Cara. Jadi guys, ada yang memikirkan sesuatu yang dahsyat tentang kamu. Kayak apa ya? Dia tidak menemukan orang seperti kamu. Ya kamu itu sebenarnya cuma satu ya di dunia ini. Ya kamu lah gitu. Jadi kayak dia mikir kamu itu beda. Kamu beda dari yang lainnya. Aku tidak menemukan orang seperti kamu. Gitu. Apalagi kalau ini orangnya ada yang sudah jatuh cinta banget sama kamu, atau dia mencintai kamu lagi dan lagi, dia menyayangi kamu lagi dan lagi. Jadi kayak ya bagaimana mau bahagia sama yang lain gitu. Mungkin ada yang mikir, kenapa ya aku kalau fokusnya ke yang lain ya, itu cuma sesaat senangnya gitu. Aku kalau ke yang lain, aku kayak ya bahagia itu sesaat aja. Habis itu aku kepikiran kamu lagi akhirnya. Aku kecarian kamu lagi akhirnya. Atau aku merasa yang aku cari kamu lagi. Yang aku pikirkan kamu lagi. Gitu. Ini beberapa ada yang memikirkan kamu seperti cinta sejati ya. Kalau memang dia cinta, ya dia menganggap kamu cinta sejati atau cinta yang sulit dilupakan. Tapi ada juga mungkin teman atau keluarga memikirkan kamu ya. Kalau teman sama keluarga memikirkan kamu itu kayak ngerasa ya kamu itu memang beda. Tidak ada teman seperti kamu ya. Kamu itu teman sejati mungkin, atau kamu keluarga yang benar-benar sejati ya. Cintamu sejati itu. Oke, dan aku ngerasa ada yang mengkhawatirkan juga keadaan kamu. Ya selain penasaran gitu ya, selain kepo. Jadi sebenarnya maksudnya itu ada orang kayak penasaran gitu sama kehidupanmu sekarang. Ada orang yang kepo ya, atau pengen tahu kamu bagaimana saat ini. Ya selain memang karena kepo atau penasaran ya, pokoknya ada juga mengkhawatirkan keadaanmu. Ya misalnya gini, kalau kamu sekarang bahagia ya baguslah gitu. Kalau kamu sekarang baik-baik aja, kamu bahagia ya udah, kamu pantas mendapatkannya. Kamu layak bahagia gitu, karena kamu orang baik gitu ya. Tapi kalau kamu kenapa-napa gimana? Kalau ternyata kamu nggak bahagia, kalau ternyata kamu sakit, kalau ternyata kamu gimana ya di sana? Bagaimana kamu di sana gitu. Jadi ada bertanya-tanya karena ya khawatir juga sih sama keadaanmu. Oke, dan jujur li memang ada yang melihat fotomu ya. Ada yang mungkin minimal membayangkan wajahmu lah. Tapi ada juga suka banget ya, suka bingit lihat foto-fotomu.
Karena gini ya, mungkin ragamu tidak bersama dia, atau beberapa ini bermasalah, atau beberapa ada drama, atau tidak ada interaksi. Jadi ya gitulah. Cuma memandang kamu dari jauh, cuma bayangin wajahmu, atau cuma lihat fotomu gitu. Ini ada juga simpan fotomu ya, mungkin karena rindu. Jadi kalau dia kangen, dia rindu, dia lihat fotomu. Ada juga yang di sana hidup dia menderita. Ada di sana seseorang hidupnya sengsara, kayak nggak ada semangat lagi lah gitu. Tapi kalau dia lihat fotomu, dia jadi semangat gitu. Kalau dia memandang fotomu, ya jadi semangat, jadi bergairah. Gitu. Cuma ada ekspresi nano-nano gitu ya, kalau seseorang lihat fotomu. Maksudnya, gini, kalau aku lihat fotomu, iya juga sih, kamu itu manis ya. Iya juga, kamu cantik, kamu ganteng, atau kamu punya aura bagus. Jadi terpancar cantikmu dari dalam, gantengmu dari dalam hati gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin kayak iri lah, cemburu. Soalnya kamu tuh luar biasa, kamu tuh spesial. Jadi ada yang mikirnya, kalau kamu nggak sama saya, kamu bisa dengan yang lain gitu. Kalau kamu tidak bersama saya, berarti kamu bisa juga sama yang lain. Atau gimana ya? Pasti adalah orang lain yang suka sama kamu. Pasti ada orang lain mau sama kamu. Pasti ada orang lain ya bisalah untuk dekat sama kamu. Sedangkan aku apalah gitu. Ya, ada yang lihat fotomu nih baper ya, bawa perasaan ya. Ada yang cuma ngelihat fotomu doang, atau minimal gitu bayangin wajah kamu aja, udah baper, bawa perasaan. Ya, mungkin ada yang memang sangat mencintaimu, tapi ya dia tidak terbuka gitu. Dia hanya memendam. Dia mau kamu yang berusaha. Dia mau kamu yang berjuang. Tapi apa iya gitu, nggak seimbang ya. Masa kita sendiri berjuang, ya kan? Terus apa ya? Ada yang lagi mikir-mikir sih tentang kebaikanmu. Soalnya kamu itu baik loh. Meskipun lah dia memandang juga kelemahan kamu ya. Dia memandang juga kekurangan kamu. Tapi kan secara keseluruhan kamu itu baik loh. Kamu itu sebenarnya penyayang. Kamu itu perasa. Jadi dia kayak mikir gimana ya? Ya gitu, aku ingat kamu, aku ingat kebaikanmu juga gitu. Aku ingat kamu itu ingatlah hal-hal baik yang kamu lakukan ya. Kan ada orang seperti itu. Ya pokoknya kalau saya ingat kamu, saya mikirin kamu, saya kayak ingat aja banyak hal-hal baik ya sudah kamu lakukan. Kamu pernah bilang ini, bilang itu, kamu pernah melakukan ini, melakukan itu. Ya betapa baiklah hatimu. Ya walaupun kamu juga sensitif, kamu juga ya bisa menimbulkan drama gitu. Tapi kayak apa ya, kamu itu perasa. Kamu sering jaga perasaan saya, kamu sering menyenangkan perasaan saya. Ih jadi kangen deh. Iya nih. Jadi rindu gitu. Ya rindu bingit ya, jadi kangen banget gitu loh guys. Dan seseorang ini kalau nggak interaksi sama kamu, nggak ketemu atau nggak bersama, pasti hidupnya itu membosankan ya. Lonely, sepi, sunyi senyap, padahal bisa aja kan ada keramaian, ada yang lain. Tapi siapa yang tahu batin seseorang? Kalau kesepian ya kesepian gitu. Jadi kayak dia ngerasa tanpamu hidup ini membosankan gitu ya. Tanpa kamu hidup ini ya menjenuhkan lah. Dia sering cepet capek, dia sering patah semangat, dia sering kayak nggak mood gitu ya. Moodnya nggak karu-karuan. Malah jadi dia sensitif gitu sekarang.
Dia yang kayak banyak melo, banyak galau, meratapi nasib, meratapi hidup tanpamu. Atau ada drama sama kamu, ada masalah sama kamu, tapi bingung ya bagaimana membereskan semua itu. Oke? Ada yang pengen ketemu. Ketemu yuk. Iya, ada yang ngerasa gitu. Kayak gimana ya, hati kan gak bisa bohong. Aku sebenarnya sefrekuensi sama kamu loh. Aku sebenarnya merasa lengkap sama kamu. Atau kamu yang bisa melengkapi saya. Kamu yang bisa memenuhi diri saya. Kamu mirror saya. Kamu cerminan saya. Atau kamu sehati sejiwa sama saya. Jadi kayak pengen ketemu ya. Beberapa ini ada mikir, andaikan gitu ya, aku nikah sama kamu. Andaikan gitu ya, aku bersamamu selamanya. Ya begitu. Oke, lihat lagi. Wah, wah. Ada yang surrender. Pengennya menyerah. Menyerah. Rah, rah. Kenapa kayak gitu? Ya. Jadi ada yang mikir, mungkin beberapa mikirnya pasrah, tapi ada yang berserah sih. Kan beda itu ya. Ada yang kayak berserah kayak, ya aku serahkan semuanya ke yang maha kuasa. Dan mungkin aku harus lebih berusaha ya untuk cinta kita, untuk hubungan kita, relasi kita gitu. Cuma ada yang di fase udah pasrah aja, apalagi kalau ada yang lain. Apalagi ya gimana ya, dia aja susah gitu beresin hidupnya. Gimana lagi dia mau mikirin kamu ya? Maksudnya dia aja sulit gitu membenahi hidupnya. Ya terus gimana dia mau benahi kamu? Gitu. Oke. Jadi ada yang mikir, ini berapa kalian ya? Mungkin ada juga di mata seseorang ini, di mata temanmu, di mata keluargamu, kamu orangnya sekarang berserah gitu ya. Ada yang mikir, kamu itu tidak memikirkan hal-hal yang duniawi lagi. Kamu tidak suka dengan drama-drama, basa-basi, omong kosong. Kamu kamu nggak suka hal-hal yang ngapain sih buang-buang waktu lagi, buang-buang energi lagi untuk omong kosong, untuk drama, huru-hara itu buat apa ya? Jadi kamu ini ada juga udah dianggap biasa aja. Kamu itu dianggap bersikap biasa saja ya. Jadi yang biasa aja itu maksudnya ya kamu maunya bersikap biasa aja dengan semuanya. Jadi kayak ya menyayangi energimu. Kamu menyayangi waktumu, kamu menyayangi dirimu sendiri. Ada juga yang mikir, ya sih, kamu itu capek ya. Kamu capek kan sama aku. Kamu lelah sama aku. Kamu capek dengan keluarga. Kamu capek dengan teman. Kamu capek dengan orang-orang bertopeng di dunia ini. Atau kamu capek dengan orang-orang manipulasi yang hanya merugikan kamu. Ya capek lah gitu. Jadi ada yang mikir, ya juga, mungkin kamu sekarang bersikap biasa aja karena kamu sudah lelah. Atau ada yang mikir, kamu sekarang ngejauh karena kamu udah capek gitu. Atau kamu udah cuek karena kamu capek dicuekin. Ya, ada sih kan yang mikirnya mirroring juga sama kamu. Cerminan. Misalnya, ya gitu. Kamu jadi cuek karena saya cuek. Ya udah jadi introspeksi diri lah gitu. Ada yang ngoreksi kesalahannya, ada yang menyadari kesalahannya ya. Terus ada yang mikir, kayak ya terima kasih lah, kamu udah banyak meluangkan waktu, kamu sudah banyak meluangkan tenaga ya untuk aku, untuk kita gitu. Terus ada seseorang jadi mikir, dia jadi kasihan gitu sama kamu, dia jadi iba sama kamu. Ada yang akhirnya punya empati, punya simpati sama kamu. Ada yang terketuk ya hatinya bahwa
Kamu itu harusnya dipedulikan selama ini. Kamu harusnya disayangi dengan tulus selama ini. Bukan ada maunya aja bau sama kamu gitu kan. Jadi ada yang mikir gitulah. Pokoknya kamu itu harusnya disayangi, dicintai sepenuh hati. Bukan saat ada maunya doang gitu. Sedih ya. Oke. Kemudian. Wah, jadi kamu dalam waktu dekat ini, kamu lebih kayak ngelihat ke dalam dirimu sih. Beberapa ini mikirnya kamu sekarang menyayangi dirimu banget. Kamu kayak ngerasa udah ngelakuin yang terbaik. Kamu kayak ngerasa udah berusaha semaksimal mungkin. Cuma orang-orang di sekitarmu nggak tahu diri gitu ya. Ya ada yang mau mikirkan gitu ya. Sebenarnya kalau direnungkan, kalau dipikirkan, kamu itu luar biasa. Kamu tuh udah baik, udah berusaha selama ini. Cuma orang-orang di sekitarmu tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak mensyukuri kehadiranmu. Ya akhirnya kamu diam gitu. Akhirnya kamu ya mikirin dirimu aja. Kamu mencintai dirimu sekarang. Kamu mikirin hal-hal yang sehat aja untuk dirimu, untuk mentalmu gitu. Ya. Dan memang kamu tuh lebih fokus ini ya. Bagaimana membangun masa depan, bagaimana membangun impian, atau bagaimana mewujudkan impian. Itu aja sih sekarang yang mungkin kamu fokuskan. Ya, itu di mata dia, di mata mereka. Oke? Ada yang mikir kamu sekarang punya insting yang kuat ya. Ya sebenarnya karena kamu punya intuisi tajam. Kamu itu punya intuisi tajam, punya firasat bagus ya. Jadi sekarang instingmu juga bagus. Artinya, kamu bisa mewaspadai atau kamu bisa berhati-hati ya. Supaya orang tidak menyakitimu lagi. Supaya orang tidak ambil keuntungan lagi dari kamu. Oke, dan ada yang mikir kamu itu inspirasi. Entah siapa ini ya, lagi kepoin kamu, lagi mengikuti perkembangan hidupmu. Ada yang pengen tahu ya perjalanan hidupmu, atau siapa diam-diam ikuti kamu ini. Siapa diam-diam ya mengikuti jejakmu gitu. Soalnya kayak ngerasa terinspirasi ya. Kayaknya enak sebenarnya jadi kamu. Ya kan? Kayaknya enak sebenarnya hidup seperti kamu. Kamu sekarang kan jadi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Tidak suka topeng. Tidak suka hal-hal yang palsu, hal-hal yang manipulasi gitu. Itu buat apa, ya kan? Terus kamu sekarang fokusnya itu lebih kayak dirimu aja yang dipikirkan. Jadi nggak ngurusin orang, nggak banding-bandingin diri sendiri sama orang gitu. Jadi kayak ngerasa kamu sekarang lebih tenang, lebih damai, lebih legowo, lebih ikhlas. Dan ada yang menyoroti kamu gitu. Ada yang menyorot kepribadianmu, karaktermu saat ini. Dan ingin ikuti jejakmu seperti saat ini. Ya begitulah, mungkin ada orang di luar sana mencari jati diri. Ada orang di luar sana kayak lagi mencari sih apa yang dia mau di dunia ini. Ternyata dia terinspirasi pengen hidup seperti kamu. Pengen hidup tenang, ikhlas, tentram, damai, tidak banyak drama, tidak bertopeng seperti kamu. Adalah maunya itu hidupnya kayak kamu gitu. Terus ada yang mikir ini ya, kamu tuh balance sekarang, seimbang ya. Kalau orang baik, ya saya baik dong gitu. Kalau ada seorang berbuat baik, ya bisalah kita akan lebih baik. Kita akan perlakukan dengan lebih baik lagi. Tapi kalau sebaliknya mungkin yang terjadi sebaliknya gitu. Oke, misalnya gimana ya? Kalau orang cuek ya saya cuek lah. Emang saya harus apa? Ya berapa kalian dipikirkan seperti itu loh. Ya itu. Sampai ada temen ya
stres juga nih mikirin kamu. Atau saudaramu sendiri ada yang stres mikirin kamu tuh kayak, ya kamu udah beda. Jadi kalau saya ngejauh, kok kamu ngejauh ya? Saya diam, kok kamu diam? Gitu. Saya tidak peduli, kok kamu juga tidak peduli? Wah, terus tiba-tiba lah jadi kangen, rindu sama kamu, jadi kepo sama kamu, jadi penasaran sama kamu. Dan berapa ini sadar aja itu karma, itu tabur tuai. Kayak, ya juga sih, kamu kayak gini karena saya, kamu seperti ini karena saya, gitu. Ada yang ngerasa kamu sekarang mikirinnya duit, duit, duit. Ya, beberapa dari kita ada yang dipikirkan fokusnya sama kerjaan, sama keuangan, ya. Ada yang mikir kamu fokusnya ke itu sih, membangun masa depan. Oke. Terus ada yang lihat fotomu, kayak ngerasa aja auramu itu bersinar, auramu bercahaya. Kamu sekarang nggak banyak gaya gitu. Kamu tidak banyak gaya, tidak banyak drama, tidak basa-basi, yang nggak norak gitu, tidak alay gitu. Ya kita bukan alay ya, bukan alay, bukan anak layangan. Ya, jadi adalah tertarik sama kamu karena kamu menjadi dirimu. Kamu berpenampilan juga apa ya? Ya pokoknya kamu positif gitu. Kamu sekarang berpenampilan apa adanya. Kalau kamu baik-baik aja ya kamu tunjukkan kamu baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik aja ya udah nggak baik-baik aja gitu. Misalnya apa ya? Kalau kamu ingin tersenyum ya kamu tersenyum. Tapi kalau kamu rasa ya aku lagi nggak mau senyum, ya nggak mau senyum gitu. Jadi ya apa adanya. Tuh, terus ada yang ini ya, ngerasa kamu itu sekarang lebih sabar. Kamu lebih bisa menahan emosi. Ada yang mikir, kok makin hari kamu makin sabar ya, makin tegar, makin kuat. Kamu makin bisa menahan diri. Kamu bisa menahan emosi, bisa menahan gejolak batinmu. Jadi kayak kamu dianggap tenang gitu. Kamu cool ya. Atau apa ya? Ada yang mikir kamu jadi susah ditebak, jadi misterius di mata dia gitu. Itu sih. Soalnya kan ada lah orang pernah sepele sama kita. Contohnya, kamu nggak gimana lah gitu. Kamu kayaknya nggak apa-apa, nggak gimana gitu ya. Cuma kok dipikirkan gitu ya, kamu itu kuat. Kamu makin hari makin bijaksana, makin dewasa ya, jiwamu, kepribadianmu. Terus kayak apa ya, ada orang kagum ya. Kok bisa kamu melewati badai-badai di hidupmu dengan tenang gitu. Terus kamu makin spiritual, makin sabar, makin tegar, makin kuat. Dan itu terbaca, itu terlihat di auramu ya. Coba kamu bikin foto atau tunjukkan penampilanmu. Atau sebenarnya seseorang bisa merasakan energimu, apalagi kalau ada koneksi spiritual. Kalau ada ikatan batin itu bisa rasakan energimu. Kamu sekarang sudah berubah. Kamu sekarang lebih kayak apa ya? Ya menjalani hidup apa adanya dan ikhlas aja gitu. Terus kamu nggak mau ganggu orang ya. Bahkan cenderung cuek juga gitu. Makanya kamu nggak mau diganggu, kamu nggak mau diusik. Karena kamu tidak mau mengusik orang, ya. Oke. Ada sih memang mikirin kamu itu makin spiritual, ya. Meskipun orangnya nggak familiar ya, atau dia tuh nggak terlalu spiritual, tapi dia mandang kamu spiritual. Soalnya kamu itu sekarang prioritasmu ya, itu bukan hal-hal lagi tentang dunia gitu. Kamu tidak fokus lagi ke drama, kamu tidak fokus lagi ke
ke hal-hal yang buang-buang waktu aja gitu. Oke. Mungkin ada juga ya yang mikir, kamu kayaknya punya prioritas lain, punya target. Misalnya kamu fokus kerjaan, fokus keuangan ya. Cuma seseorang ini mikir, ya kamu itu mengejar keuangan, mengejar kerjaan itu ya untuk bangun masa depan sebenarnya. Karena kamu nggak mau ketergantungan sama orang, kamu nggak mau menyusahkan orang gitu. Kamu nggak mau ngerepotin orang lah. Kamu udah tahu bahwa ya ngapain terlalu berharap sama manusia, ujung-ujungnya nanti kecewa gitu. Jadi kamu kayak ya udah fokus membangun hidup, fokus membangun masa depan. Tapi kamu tahu bersyukur juga ya. Kamu tahu bersyukur, jadi tidak banding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Dan sebenarnya di dalam dirimu itu juga ada aura cinta. Di dalam dirimu tetap ada aura kasih sayang, ya. Makanya ada orang lihat kamu, atau lihat fotomu, atau lihat dari jauh. Itu bisa ngerasain, sebenarnya kamu itu masih punya cinta, masih punya kasih sayang. Karena lihat kamu itu adem, ya. Adem aja. Iya, ada yang seperti itu. Kan nggak bisa diungkiri ya, aura itu nggak bohong. Misalnya, aku bayangin wajahmu doang, aku langsung ngerasa masih ada aura kasih sayang, ya. Aku lihat fotomu, mau kamu dalam foto itu senyum lah atau biasa aja lah, mau di foto itu kamu tertutup atau enggak, tapi kayak aku ngerasa masih ada aura cinta, masih ada aura kasih sayang. Karena memang kamu itu terlahir sudah jadi orang yang penyayang. Kamu itu seperti punya misi jiwa ya. Kamu seperti punya misi jiwa bahwa ya kamu harus tebarkan cinta. Harus tetap ramah sama semuanya. Cuma ya memang ada saatnya kamu membatasi diri. Ada saatnya kamu menutup diri ya. Apalagi kalau situasinya nggak aman, penuh drama. Apalagi dari orang-orang yang mau memanfaatkan gitu. Oke? Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.